Wah, ternyata semakin seru nih perseteruan di antara ustadz-ustadz yang mengatasnamakan dirinya sebagai dai-dai sunnah. Ya Allah, ternyata Pak Yazid Jawas mempunyai murid durhaka sampai beliau wafat belum mau minta maaf dari sombongnya murid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Wah, seperti ini rupanya akhlak dari orang-orang yang mengatasnamakan dirinya adalah dai sunnah, para ustadz-ustadz salafi ini. Jangankan terhadap orang lain, jangankan terhadap kelompok lain yang memang berbeda dengan mereka, terhadap sesama kelompoknya, bahkan terhadap gurunya sendiri, terhadap orang yang mendidik, yang mengenalkan ilmu agama terhadap dirinya, dia suka atau rela bahkan dengan kejamnya menyesatkan sang guru. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua anak dan cucu kita dijauhkan dari ustadz-ustadz yang semacam ini. Bahkan gurunya sendiri disesatkan. Ini namanya murid durhaka. Dan ini dijelaskan sendiri oleh Ustadz Salafi, yaitu Ustadz Farhan Abu Furaihan. Yuk kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Farhan Abu Furaihan tentang si murid durhaka dari Pak Yazid Jawas ini. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu ustadz di Indonesia dan mantan murid beliau yang pernah membuat surat dan persaksian bahwa Ustadz Yazid sesat dan menyesatkan, dan saya berlepas diri dari kesesatan beliau. Padahal dia pernah salah satu dari murid yang dididik oleh Syekh Ustadz Yazid di tahun 90-an. Kemudian berangkat ke Yaman dan pulang menjadi dai. Dinasihati oleh seorang ustadz, "Antum ustadz, datangi itu Ustadz Yazid. Beliau udah sakit parah sekali. Dan sampai beliau meninggal, antum belum sempat minta maaf. Antum akan menyesal nanti." Beberapa ustadz lain yang tulis ikut tanda tangan pernyataan itu, mereka udah pernah mendatangi beliau meminta maaf dan mereka dimaafkan oleh beliau. Apa jawaban ustadznya? Allah yashfih, semoga Allah menyembuhkan beliau. Jangan sekarang lah, sekarang beliau udah wafat, belum sempat minta maaf. Bukan ahlul bidah ya. Kalau orang yang mencela beliau karena kejahilan dari orang awam, ana yakin 1000% beliau akan memaafkannya, karena kita tahu beliau. Kecuali orang yang mencela beliau dengan ilmu, apalagi orang yang pernah dididik oleh beliau, belajar di tangannya tahun 90-an, kemudian berangkat ke negeri ulama, kemudian pulang masih mampir ke rumahnya, bermalam di rumahnya, diberikan makan sehari 3 kali di rumahnya sekian hari, justru membuat pernyataan, "Saya bersaksi akan kesesatan Yazid bin Jawas dan saya berlepas diri dari kesesatannya." Dinasihati oleh sebagian ustaz beberapa waktu yang lalu. Tuh saya Yazid hampir meninggal tuh. Antum datangi beliau, minta maaf Ustaz, sebelum antum menyesal nanti di hari kiamat. Masih mempertahankan gengsinya, egoisnya masih dipertahankan. Ya jangan sekarang lah, Allah yashfi. Beliau sekarang udah wafat ya, dan anak terakhir kali mengetahui saya Yazid belum memaafkan orang ini. Dan ini salah satu murid yang dianggap murid durhaka dan belum beliau maafkan. Dan surat pernyataan itu masih ada di Google hari ini. Orang masih bisa membuka itu. Pernyataan sesatnya Ustaz Yazid dan berlepas diri dari kesesatannya itu masih tersebar hari ini, masih tersimpan di Google. Sebagian yang menandatanganinya udah minta maaf dan sudah dimaafkan oleh beliau. Tapi ada yang belum minta maaf sampai beliau wafat. Ya Allah, kasihan sekali murid durhaka ini kepada gurunya, terhadap gurunya. Berani menyesatkan gurunya, dan sampai gurunya wafat si murid durhaka ini belum mau minta maaf terhadap Pak Yazid Jawas karena mempertahankan egonya, karena mempertahankan kesombongannya. Mungkin merasa dirinya sudah lebih pintar, lebih alim dari gurunya.
Murid durhaka, murid yang seperti ini. Walaupun hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, hafal jutaan hadis, tapi kalau durhaka terhadap gurunya, maka orang ini akan menyesal nanti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, kalau begini maka pantas apa yang disampaikan oleh Badrus Salam pada konten saya yang kemarin itu. Bahwa dia mengambil tegas terhadap orang ini. Karena orang ini sudah berani menyesatkan rupanya terhadap gurunya sendiri. Makanya Pak Badrus Salam LC ini mengambil sikap tegas terhadap orang itu, asyidda terhadap orang ini. Kita flashback ke belakang dulu. Kita lihat bagaimana sikap tegas dari Pak Badrus Salam LC ini. Kalau sama Ustaz Zulkarnain, Ana masih mengambil sikap tegas. Ana tidak mau. Karena dia tidak mau merujuk. Tuduhan-tuduhan dia terhadap Ustaz Yazid, terhadap Ustaz Firanda tak berdasar sama sekali. Bahwa Ustaz Firanda sudah menegakkan hujah, tapi tetap ngeyel. Kalau sama beliau, saya anak tegas juga. Ustaz-ustaz juga semua sepakat tegas sama orang kayak gini. Siap-siap Pak Badrus Salam, saya mendukung Anda. Saya mendukung Pak Farhan Abu Furaihan, termasuk Ustadz Yazid Jawas dalam hal ini. Ini kata orang Madura, toman orang seperti ini. Tidak tahu balas budi terhadap gurunya. Guru yang sudah mendidiknya, mempersiapkan dia untuk menjadi seorang da'i salafi wahabi. Tapi ketika dia pulang dari negeri orang, pulang dari negeri ulama, pulang dari Yaman ke Indonesia, sudah dikasih makan, nginep di rumahnya secara gratis, tapi ya gitulah balasannya. Ini namanya air tuba. Air susu dibalas air tuba. Kama yujza sinamar. Sebagaimana pepatah bahasa Arab itu kan. Mana suaranya Heri Pras ini? Pak Heri Pras gimana ini Pak Heri Pras? Murid Pak Yazid Jawas ada ternyata yang menjadi murid durhaka Pak Heri Pras, Ustadz Al-Alim Al-Alamah Heri Pras, murid durhaka. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Heri Pras tidak menjadi murid yang durhaka terhadap ustadz-ustadz salafi wahabinya. Tidak mengikuti jejaknya ini. Ini alim loh Pak Heri Pras. Ini sudah alumni Damaj Yaman. Ya, setelah pulang masih dikasih makan dan numpang gratis di rumah gurunya. Tapi dia rela untuk berani untuk menyesatkan gurunya, berani menyesatkan sang guru itu. Naudzubillah summa naudzubillah.